Dicek dulu, kadang-kadang gelasnya kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Pada kesempatan kuliah duha kali ini, secara khusus kita ingin mengangkat tema yang sedang jadi banyak pembicaraan di masyarakat dan masih jadi pertanyaan tentang bagaimana kesudahannya, yaitu tentang kesesatan NII KW 9 dan Az-Zaitun. Nah, kalau kita berbicara tentang kesesatan dan menyatakan ini sesat, kelompok ini sesat, atau orang itu telah sesat, gitu ya. Seringkali orang kemudian mengatakan, apa hak Anda untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang itu sesat? Ya, tentu tidak ada seorang pun manusia yang berhak menentukan bahwa seseorang itu atau sekelompok orang itu sesat. Yang berhak menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ketika diriwayatkan di depan para sahabat, Rasulullah SAW membuat garis di atas pasir gitu ya, garis lurus. Dibuatlah garis lurus. Setelah itu beliau membuat lagi garis banyak itu. Dan akhirnya beliau kemudian membaca Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna haza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Yang garis lurus yang satu itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah garis yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang tadi dibuat oleh Rasulullah SAW banyak ya. Yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Agar kalian tidak sesat. Artinya jalan yang benar menurut Allah itu hanya satu. Semua yang berbeda dengan jalan yang satu itu menurut Allah sesat. Jalan yang satu itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari dalam salat fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan-jalan yang maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang benar itu adalah jalan kehidupan manusia yang didasari oleh Quran dan
sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya menjelang wafatnya itu Rasulullah kemudian mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti jika ada orang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan kehidupan yang sesat. Ya, setiap orang punya hak untuk memilih jalan yang sesat. Jadi ini yang perlu difahami oleh pimpinan Az-Zaitun dan yang sekaligus Presiden NII KW9. Kalau saya bersama para ulama sejak 22 tahun yang lalu membongkar ini enggak ada urusan pribadi dengan yang bersangkutan. Ini kewajiban kita untuk melaksanakan tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran bahwa jalan yang kalian tempuh itu adalah jalan yang sesat. Ya, mudah-mudahan mereka mau menyadarinya. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Soal mereka kekeh ingin berada di jalan yang sesat, itu terserah mereka. Tapi sangat mungkin banyak para pengikutnya itu yang sebenarnya tidak ingin sesat. Karena mereka mengira itu jalan yang benar akibat ketidakmengertian mereka tentang mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat itu. Maka kita ingatkan. Dan alhamdulillah ya, 22 tahun yang lalu sangat banyak sekali yang alhamdulillah keluar dari kelompok itu. Jadi sebenarnya peristiwa atau masalah Az-Zaitun dengan NII KW9-nya ini cerita lama. Cerita kurang lebih 25 tahun yang lalu. 98, dan kami di Forum Ulama Umat Indonesia membongkarnya di tahun 2001. Jadi 22 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan hanya ini kelompok yang sesat itu. Setelah kita bongkar ini, akhirnya kita mendapat lagi, karena kita koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu kita dapatkan ternyata di Jawa Barat itu terdaftar ada 250 aliran sesat di Jawa Barat. Benghar Jawa Barat itu urusan aliran sesat. Tapi nggak perlu bangga, Pak. Malah sedih kita ya. Tapi 250 aliran ini tidak semuanya masih eksis, Pak. Yang masih eksis itu hanya berapa gitu. Ada juga yang cuma ganti-ganti nama, Pak. Ada yang namanya Islam Murni. Lalu ganti nama jadi Darul Hadis. Lalu jadi Quran Hadis. Sehingga dengan bangganya mereka memakai lambang KIHA. Singkatan dari Quran Hadis. Bahwa mereka lah orang yang paling taat pada Quran dan Hadis. Islam Murni. Pimpinannya di Jawa Barat namanya Wahyu. Bagus, ngaran dari Wahyu, Pak. Kelompoknya namanya Islam Murni, Darul Hadis. Rumahnya di Jalan Sederhana, Pak, Bandung Utara itu. Masjidnya kalau dari Waspada itu nyebrang Jalan Sederhana, masuk Jalan Bijaksana. Begitu turun sedikit belok kiri. Masjidnya. Meletuslah G30 SPKI tahun 65. Tahun 66
Pak Wahyu itu termasuk yang ditangkap. Dia termasuk gembong PKI. Gembong PKI, tapi organisasinya namanya Islam Murni. Darul Hadis. Nanti sama aja dengan ini, Pak. Pesantren Az-Zaitun. Yang diajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi banyak, walaupun pernah terdaftar 250 aliran sesat di Jawa Barat ini dan hampir 90% lebih itu memakai nama Islam, mereka banyak yang sudah tidak ada, tidak eksis lagi, Pak. Terutama aliran-aliran sesat yang hasil dari lamunan, Pak. Jadi kayak dulu di Bandung itu ada tukang cukur, Pak. Bang cukur, mungkin suatu hari dia ngelamun, ini sampai kapan saya jadi tukang cukur? Akhirnya besoknya dia mengaku dirinya Nabi. Nah, ini cepat diamankan, tobat, selesai itu. Garut itu termasuk yang paling banyak nabinya, Pak. Nabi dari Asgar, asal Garut. Dalam catatan kami pernah 3 orang di Garut yang ngaku Nabi, Pak. Sehingga karena mungkin mau ngaku lagi Nabi sudah tidak akan laku, karena akhirnya ada yang kemudian mengaku dirinya Tuhan. Garut, Pak. Garut. Namanya Ulo. Dan hebatnya lagi dia banyak itu hamba-hambanya, Pak. Pengikut-pengikutnya ya sudah jadi hamba, dia Tuhan kok. Maka biasanya dia duduk di tempat yang tinggi sambil bersila, hamba-hambanya duduk di sekelilingnya itu. Lalu mereka pun si hamba-hambanya itu berzikir. Di antara zikirnya itu mereka menyatakan la ilaha illa ulo, la ilaha illa ulo. Tidak ada Tuhan kecuali ulo. Nah, seulonya gitu. Jadi saya minta pada teman-teman dulu di FUI, coba dicari itu Tuhan Ulo di Garut. Seperti biasa kita koordinasi dengan aparat. Lalu teman-teman lapor pada saya, menurut aparat katanya sudah dibawa ke Bandung. Ya kejar, saya bilang, sampai ketemu Tuhan itu. Hanya ketemu di Jalan Riau ini, Riau 11. Sedang dirawat, Pak. Ternyata gelo, Pak. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan di Indonesia ini, orang gila saja bisa banyak pengikutnya, Pak. Jadi yang model-model begini biasanya nggak lama umurnya, Pak. Dulu ada Lia Eden. Ya, Edan ya, yang katanya dia berhubungan dengan malaikat Jibril. Ya, akhirnya juga ini gak lama umurnya, Pak. Biasanya yang mampu bertahan lama, eksis, itu yang diciptakan, Pak. Jadi ada sebuah kekuatan yang menciptakan dia, menciptakan kelompok sesat itu. Nah itu biasanya yang bertahan, Pak. Selama yang menciptakannya masih kuat, nah dia masih dan diperlukan yang diciptakannya itu, ya dia akan tetap eksis. Contohnya aliran sesat tertua Syiah. Siapa yang menciptakan mereka? Yahudi. Loh Yahudi sampai sekarang masih kuat, ya mereka pun masih ada. Ahmadiyah. Siapa yang menciptakan? Kolonialisme Inggris. Ya, sampai sekarang masih eksis, Pak. Termasuk ini, Pak. Kenapa bisa bertahan sampai puluhan tahun? Ajaran sesat ini gitu.
Ini karena diciptakan, nanti kita lihat gitu ya. Jadi NII KW9 ini saya ingin luruskan dulu Pak. Bukan NII-nya Kartosoewirjo Pak. NII yang memang diciptakan untuk menjadi tandingan NII Kartosoewirjo. Jadi kepentingannya adalah lebih kepada politik Pak. Kepentingan politik. Maksudnya untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, NII Kartosoewirjo, yang dulu menjadi masalah besar bagi rezim Orde Baru, keberadaan NII Kartosoewirjo. Jadi sekali lagi ini cerita lama Pak. Jadi tahun 2001, 22 tahun yang lalu, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu banyak menerima pengaduan dari para korban NII KW9 itu. Karena banyaknya korban, maka akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tim investigasi. Kami beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat, Forum Ulama Umat Indonesia. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan Pak, mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dari korban NII KW9 itu. Saksi-saksi yang kami miliki pada waktu itu, saksi-saksi dari NII yang teritorial, itu kebanyakan buruh, karyawan, mahasiswa. Termasuk juga saksi-saksi dari mantan guru-guru di Az-Zaitun yang mereka sadar lalu keluar. Itu yang menjadi saksi kami. Akhirnya kami memutuskan dan mengeluarkan fatwa pada waktu itu ya. Tahun 2001 kami temukan ada 9 ajaran sesat mereka itu. Yang pertama, mereka meyakini bahwa setiap Muslim di luar NII KW9 itu kafir. Jadi di luar kelompok mereka semua kafir. Dan halal darahnya. Darah Bapak Ibu sekalian itu, ya darah semua orang Muslim lah. Darah 1,9 miliar Muslim di dunia itu halal. Dan mereka semua kafir. Yang Muslim cuman kelompok itu aja. Menurut keyakinan mereka. Nah, itu nanti akan kita lihat itu setiap mereka yang sudah menjadi kelompok NII ini, mereka akan berusaha untuk berpisah dengan orang tuanya. Karena kalau terus tinggal bersama orang tua, ya berarti tinggal dengan orang kafir. Yang kedua, bahwa zina, berbuat zina dan maksiat lainnya, dosa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar uang kepada negara mereka. Dan bayarannya itu ditentukan oleh negara. Waktu tahun 2001, itu ditetapkan bayaran untuk menebus dosa zina itu 200.000. $200.000 itu kalau dia berzina dengan wanita misalnya di luar kelompok NII KW9. Misalnya si pria NII KW9 berzina dengan wanita di luar
kelompok NI berarti berzinah dengan orang kafir. Nah, itu dendanya 200.000. Tapi kalau berzinah dengan sesama NII, nah ini rada mahal setik, Pak. 250.000 waktu itu. Jadi lebih mahal 50.000, Pak. Kenapa? Ya karena berzinah dengan sesama muslim. Dan yang kedua, kenapa kalau dengan orang kafir lebih murah? Sebab mereka berharap kalau kalian mau berzinah, zinahlah dengan wanita di luar kelompok kita. Sehingga kalau sampai terjadi misalnya kehamilan, tinggal ditinggalkan, selesai. Tapi kalau berzinah dengan sesama kelompok, kan jadi harus bertanggung jawab. Nah itu prinsipnya. Maka setiap yang habis selesai berzinah, lapor kepada pimpinannya. Pimpinannya itu sudah ada pada tingkat lurah, camat, bupati, sampai gitu, sampai presiden. Jadi mereka tinggal berada di posisi mana, lapor bisa saja kepada lurahnya, saya baru berzina. Bayar 200.000. Dengan siapa zina? Dengan wanita di luar kelompok, 200.000, bayar. Sudah bayar? Sok zina di katanya. Maka setiap dia punya uang, dia tinggal berzina saja, tinggal bayar 200.000, bebas dosa zina itu. Itu ajaran sesat yang kedua. Yang ketiga yang waktu itu kita temukan bahwa mereka meyakini bahwa tidak wajib mengqada saum. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka saum kemudian batal, entah karena sakit, entah batal karena misalnya wanita berhalangan dan sebagainya, tidak wajib mengqada. Cukup dengan membayar denda. Jadi nanti kalau kita perhatikan ajaran sesat mereka ini serba duit, Pak. Semuanya serba uang. Jadi tinggal bayar denda, itu pun ditetapkan oleh negara. Yang keempat, untuk membangun sarana fisik, Az-Zaitun dengan ini mereka rencanakan dulu Az-Zaitun itu menjadi ibu kota negara, Pak. Maka mereka sudah bangun pelabuhan kan, sudah ada kapalnya segala macam. Rencana mereka nanti di situ juga ada bandara dan sebagainya. Rencana mereka itu jadi ibu kota. Nah, untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara ini di luar santri-santri yang ada di Az-Zaitun, ini yang ada di teritorial, Pak, yang ada di negara mereka. Warga negara mereka itu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Paling banyak ya di Jawa Barat. Nah, setiap warga negara itu wajib menyetor kepada negara. Dulu mereka menetapkan kewajiban setiap warga negara itu per bulan harus bisa menyetor 800.000 rupiah. Belakangan saya dengar sudah mencapai 2 juta, Pak. Per bulan setiap orang. Dari mana mereka punya uang itu? Padahal kebanyakan warga negaranya itu buruh, karyawan. Waktu dulu kita bongkar itu yang paling banyak buruh itu yang jadi korban NI KW9 itu KHTEK, Pak. Itu paling banyak itu korbannya. Mahasiswa yang paling banyak menjadi korban dalam catatan kita ITB. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca di koran Pikiran Rakyat pada waktu itu diberitakan ada 200 orang tua melapor ke Polda Jawa Barat bahwa anak-anak mereka sebanyak 200 mahasiswa ITB di DO oleh ITB karena mereka sudah tidak pernah kuliah dan tidak pernah menyetor uang SPP karena uang SPP mereka setorkan pada negaranya itu. Di urutan kedua dalam catatan kami pada waktu itu tahun 2001 UNPAD, Pak, yang banyak jadi korban itu.
Di urutan ketiga Politeknik ITB Ciwaruga, yang sekarang namanya Polban. Bahkan waktu itu ada 4 di antara mereka sudah jadi dosen di Polban. Selebihnya tersebar di perguruan tinggi yang lain, termasuk Unisba juga ada korbannya, IAIN. Jadi mereka wajib menyetor. Dari mana uang mereka dapatkan? Dari prinsip tadi bahwa orang di luar kelompok mereka semuanya kafir. Karena mereka itu semuanya kafir, maka mereka berhak untuk mengambil uang dari harta dari orang-orang kafir itu sebagai fa'i. Harta pampasan dari orang kafir tanpa perang. Nah, karena itu rata-rata mereka itu ya pernah mencuri, pernah menipu. Umumnya orang tua yang anaknya menjadi korban NIKW 9 bangkrut, Pak. Kenapa? Ya percuma saja rumah dikunci, orang pencurinya ada di dalam rumah. Saya sampai mendapat laporan dari Subang waktu itu, Pak. Beberapa orang tua di Subang itu sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Karena anaknya masuk dalam kelompok ini. Mereka siap, Pak, untuk mencari uang karena mereka harus setor, itu wajib. Kalau tidak bisa disiksa, diludahi mukanya. Sehingga ada salah satu korban anak perempuan, anak gadis waktu itu. Itu menangis di depan saya, ada mungkin 1 jam. Menangis, cerita lagi, nangis lagi. Bayangkan Ustadz katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di otak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri tidak ketahuan oleh polisi. Gitu. Wah, kalau saya tidak mencuri, dari mana uang saya harus menyetor? Gitu. Sehingga dalam dokumen yang pernah kita miliki itu ya, itu setiap hari mereka bisa mengumpulkan uang sampai 1 miliar per hari, Pak. Dari warga negara mereka yang ada di teritorial tentunya, yang tadi masyarakat, buruh, karyawan dan sebagainya. Itu yang jumlahnya waktu itu tercatat di data kami pada waktu itu 151.000 yang tercatat. Sekarang 151.000 kali 2 juta berapa, Pak? Nah, kalau mahasiswa di UI, kita dapat laporan itu, mereka sampai siap membuat stempel, Pak. Jadi membuat stempel seolah-olah rektor yang membuat surat itu, bahwa masih mahasiswa diwajibkan, atau dekan itu, terserahlah mereka membuat apa gitu, diwajibkan untuk membayar apa misalnya, padahal itu tipuan semua. Mereka bisa membuat stempel yayasan, itu paling banyak itu kan. Makanya jangan dipercaya semua yang beredar-beredar itu, Pak. Dulu kita tahu itu, Pak, kebanyakan orang-orang NI itu. Yang pakai mobil, halo ya terus pakai, itu, Pak. Saya berapa kali, Pak, menghentikan mereka itu. Saya lihat data-datanya. Saya sobek-sobek, saya lempar di muka mereka itu. Banyak yang dari mereka itu, Pak. Ya mungkin juga ada yang benar, Pak. Mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya belum menemukan yang benar, Pak. Jadi mereka akan melakukan segala macam cara. Termasuk mahasiswi UI itu ada yang sampai
pura-pura menjadi pembantu rumah tangga, mahasiswi UI. Pura-pura jadi pembantu rumah tangga. Setelah 2-3 hari dia punya peluang, dia telepon teman-temannya, ambil pakai mobil, rampok, lari. Sampai begitu mereka itu, Pak. Kalau tidak, mereka nggak siap untuk diludahi, Pak. Nah, kenapa mereka mau? Mereka sudah dibaiat, Pak. Jadi korban-korbannya itu semuanya masuknya itu dibaiat, Pak. Kebanyakan yang jadi korban itu diambil dari aktivis-aktivis masjid. Nah, yang di ITB itu banyak yang kena di Salman, Pak. Sedang ngaji itu didekati oleh mereka. Ada yang di Pusdai. Sedang ngaji itu anak perempuan baru lulus SMA, Gina kalau nggak salah namanya, saya masih ingat itu. Sedang apa Anda di sini? Sedang belajar agama, sedang ngaji. Untuk apa belajar agama? Ya supaya kita tahu apa kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Setelah Anda tahu, apa Anda bisa melaksanakan di negeri kafir seperti ini? Bengong dia, jadi saya harus bagaimana? Ikut kami. Lalu cerita si Gina itu, dia dibawa ke Jakarta. Loh, saya belum izin orang tua, nanti orang tua saya bisa panik dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti kami yang memberitahu orang tua. Nah, dia dibawa ke Jakarta itu. Saya belum, sudah waktunya sholat, saya harus sholat. Jangan dulu sholat. Sholat enggak boleh, makan enggak dikasih, kalau minum masih dikasih. Enggak boleh berhubungan dengan orang tua. Sampai di Jakarta, si Gina itu tahu kalau ini daerah Pondok Gede. Jadi tempat pembaiatan itu mereka lakukan di 2 tempat di Pondok Gede dan satu lagi di Lubang Buaya. Begitu masuk daerah Pondok Gede, mereka ditutup matanya, Pak. Baru dibuka setelah mereka berada di sebuah rumah. Baru mereka buka. Dia nggak tahu sekarang rumah ini jalan apa, tapi di Pondok Gede. Dalam kondisi pikiran kacau, takut orang tuanya mencari, sudah lapar, tidak sholat. Dalam kondisi seperti itu, mau wudhu saja nggak boleh, gitu kan. Jadi dibuat kondisi fisiknya itu, psikisnya maksudnya, kejiwaannya itu goncang, Pak. Saat itulah doktrin masuk, Pak. Nah, itu cuci otaknya itu. Doktrin mereka masuk itu. Setelah itu kemudian dibaiat, mereka harus bersumpah setia. Nah, setelah dibaiat, sumpah setia, mereka ditanya, Anda tahu nggak sekarang siapa Anda? Anda adalah warga negara Islam Indonesia, Amandemen 2009. Silahkan pulang ke rumah orang tua kamu, jangan pernah menceritakan ini pada siapapun kalau Anda masih ingin hidup. Diancam mereka, Pak. Rata-rata mereka ketakutan mau ngomong ke siapapun. Dan itu seperti dipantau saja mereka oleh pimpinan-pimpinannya itu lewat WA dan sebagainya, sehingga mereka merasa betul-betul berada dalam pantauan itu. Itu caranya, Pak. Nah, ketika kita keluarkan fatwa itu, alhamdulillah ya, sangat banyak sekali yang keluar, Pak. Sehingga mungkin mereka jadi kewalahan, dari mana dana sekarang masuk gitu. Nah, kalau menurut orang dekat mereka di TV One kalau nggak salah itu ya, Pak Imam itu. Nah, itulah sebabnya mereka kemudian dekat dengan Yahudi sekarang ini. Mungkin berharap sumber bantuan dari sana. Dulu kita nggak pernah ada bukti kedekatan mereka dengan Yahudi itu. Ini ada, saya lihat dalam video seorang dari Fakta Israel, wanita, namanya Monique Zikr. Dia mengatakan dia pernah membuat acara di Jakarta, dihadiri oleh 35 santri dari Az-Zaitun yang menyanyikan lagu-lagu Yahudi.
Sehingga Simonik itu mengatakan kalau dulu mereka itu sangat luar biasa mencintai NII, Negara Islam Indonesia, sekarang mereka berubah mencintai negara Israel. Kata Simonik itu dalam videonya itu. Simonik ini dari Fakta Israel. Yang kelima, ajaran sesat mereka itu bahwa taubat hanya sah jika melaksanakan sodakoh istighfar. Jadi apapun maksiat, kalau seorang mau bertobat tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus bayar dulu sodakoh istighfar. Duit deh, Pak. Jadi semuanya serba uang, Pak. Semuanya serba uang. Jadi mengertilah kita dari mana sebenarnya sumber uang mereka itu. Yang keenam, ayah kandung, kalau belum masuk kelompok mereka ya, maka ayah kandung itu tidak sah menikahkan putrinya. Kenapa? Ya kan ayahnya masih kafir. Jadi kalaupun supaya tidak ketahuan itu mereka menikah. Rata-rata begitu. Mereka dinikahkan oleh ayahnya, setelah itu kembali kepada kelompoknya, baru dinikahkan lagi. Itu dianggap mainan aja lah. Supaya menghilangkan kecurigaan. Yang ketujuh, tidak wajib haji kecuali bagi yang mas'ul. Mas'ul itu pejabat-pejabat tingginya. Setingkat menteri ya itu wajib haji dulu, Pak. Sekarang lebih sesat lagi ternyata. Mereka hajinya itu malah sekarang di Az-Zaitun. Jadi bisa dilakukan oleh semua itu dengan mengelilingi Az-Zaitun sambil menyaksikan kemegahan Az-Zaitun itu, sehingga mereka pun kalau kita jemaah haji itu mengagungkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mengagungkan sang pemimpinnya itu, sang presiden yang telah berhasil membangun. Itu. Kalau para jemaah haji itu melempar jumroh dengan batu, mereka juga ada kegiatan melempar. Itu melempar semen, sak semen untuk pembangunan itu. Yang luar biasa lagi adalah di poin ke-8, kesesatan mereka itu konon asasi, mereka menyebutnya seperti itu, undang-undang dasar negara yang mereka buat itu lebih utama menurut keyakinan mereka, lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Dan Al-Quran itu menurut keyakinan mereka itu sabda Nabi, buatan Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Jadi si konun asasi undang-undang negara yang mereka buat derajatnya lebih tinggi daripada Al-Quran. Karenanya tidak terlarang untuk menginjak-injak mushaf Al-Quran. Yang ke-9, nah, yang terakhir yang ini kesesatan yang dulu 2001 pernah kita bongkar, Pak. Bahwa sholat aktivitas menurut keyakinan mereka, sholat aktivitas ini upaya mencari uang, cara mencari uang. Itu lebih utama daripada sholat fardu. Karena itu kebanyakan mereka sudah tidak sholat. Ada yang sangat pribadi, Pak, dan kita punya saksi. Seorang yang menjadi asisten pribadinya itu. Selama 4 tahun dia menyatakan nggak pernah dia sholat. Jadi dulu ketika kita keluarkan fatwa ini, saya lumayan disibukkan, Pak, oleh para korban yang mengadu, juga oleh orang-orang
tua korban yang sedang stres, panik karena anak mereka hilang. Jadi bermacam-macam. Akhirnya saya umumkan waktu itu di radio PR, Pak, Pikiran Rakyat. Waktu itu saya mengisi di radio itu. Sore itu saya umumkan saja kepada mereka para orang tua yang anaknya menjadi korban NI KW9 ini. Saya tunggu hari Ahad di Masjid Al-Fajar. Jam 9 lah waktu itu atau jam 10. Wah, kumpul Pak, orang tua itu. Maka masjid itu menjadi saksi Pak, lautan tangis para orang tua Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan melihat saya di Metro TV waktu itu ditampilkan sedang menangis Pak. Gak tahan saya melihat mereka Pak. Membayangkan bagaimana kalau itu menimpa diri kita. Orang tua yang stres, anaknya yang gila, itu bukan 1-2 Pak. Yang jadi korban lalu keluar gila Pak. Yang saya masih ingat walaupun sudah 22 tahun, salah satu orang tua yang anaknya jadi korban itu seorang pejabat di Kanwil-Dikbud Jawa Barat. 3 anaknya. Yang terbesar, saya masih ingat semua itu. Yang terbesar mahasiswi tingkat akhir di Unpad. Yang kedua laki-laki, mahasiswa Politeknik ITB Ciwaruga, Polban sekarang. Yang ketiga si bungsu mahasiswi LPKIA yang di Soekarno-Hatta kalau nggak salah itu. 3-tiganya tiba-tiba hilang meninggalkan rumah. Susul ke kampus Unpad, nggak ada yang tahu. Tanya teman-teman dekatnya, kami bahkan sudah nggak bisa lagi menghubungi lewat HP. Rupanya mereka sudah ganti nomor dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana paniknya orang tua ketika anak mereka hilang. Entah masih hidup atau mereka sudah mati. Kalau hilang sehari 2 hari mungkin masih rada lumayan. 3 bulan. Sampai akhirnya si pejabat ini karena sudah nggak bisa lagi konsentrasi bekerja pun nggak bisa. Hanya mengajukan pensiun dini. Barulah di bulan keempat anak-anak mereka itu kembali. Nah ditanya oleh ayahnya, dari mana kalian? Lalu ibunya kemudian mengatakan, sampai hati kalian menyiksa kami seperti ini. Asal kalian tahu, ayah kalian sekarang sudah pensiun dini karena stresnya. Dari mana kalian? Gak ada yang mau ngomong. Tadi kan ancamannya itu. Sampai katanya pengakuan si bapak waktu itu dalam pertemuan para orang tua itu. Yang akhirnya kita buat Pak, Ikatan Orang Tua Korban NI KW9 waktu itu kita buat itu. Ya kemudian mengatakan saking keselnya saya katakan pada mereka, harus saya pukul kalian supaya kalian mau ngomong. Nah, barulah nyeletuk yang anak laki-laki yang kedua itu. Jangankan pukul, bunuh kami tidak akan pernah ngomong. Lalu si ayah kemudian mengatakan, sudahlah ambil air wudhu, ayo kita sholat berjamaah. Harapan si orang tua mudah-mudahan setelah sholat itu mereka akan terbuka cerita apa yang terjadi dan sebagainya. Semakin terkejut si orang tua kemudian ketika anak mereka mengatakan, kami tidak bisa lagi sholat dengan bapak dan ibu. Loh kenapa nak? Bapak dan ibu masih kafir. Bisa dibayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua ini. Si ibu sambil menangis mengatakan, saya Pak yang mengandung dan melahirkan mereka. Dengan perjuangan antara hidup dan mati menyusukan mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka. Ketika kami sedang sujud syukur di hadapan Allah, alhamdulillah mereka sebentar lagi jadi sarjana, tiba-tiba hilang. 3 bulan baru muncul hanya untuk mengkafirkan kami.
Gimana Pak? Bapak Ibu mungkin nggak percaya gitu ya. Saya itu rumah itu asal berapa kali selesai sholat subuh itu digedor orang Pak. Ring, door. Buka, pernah saya temukan begitu buka ada seorang bapak-bapak megang golok Pak. Ya golok atau semacamnya lah gitu. Ada apa Pak? Saya bilang. Silahkan masuk. Saya nggak banyak waktu kata dia. Saya datang ke sini hanya minta fatwa dari Pak Kiai. Tolong fatwakan apakah pimpinannya itu sudah halal darahnya atau tidak. Saya bunuh hari ini juga. Tenang Pak, tenang saya bilang. Silahkan Bapak masuk, tenang. Bagaimana saya mau tenang Pak Kiai? 2 anak gadis saya hilang. Sudah 4 bulan tidak kembali. Ini Pak yang terjadi di masyarakat waktu itu Pak. Siapa yang peduli? Saya dapat laporan lagi ada anak ITB Pak. Tinggal skripsi Pak, sarjana. Dia alhamdulillah keluar Pak. Atau mungkin dikeluarkan karena sudah terganggu. Terganggu pemikirannya Pak. Kalau saya nggak salah dari teknik mesin. Tinggal skripsi. Kerjanya di rumah melamun. Nggak bisa lagi kuliah. Ini kebanyakan yang begini nih yang dasar agamanya masih lemah lalu didoktrin seperti itu pikirannya jadi kacau Pak. Stres. Akhirnya orang tuanya kemudian menemui Pak Dekannya. Dia minta tolong anak saya jangan di DO dulu. Kata dekannya, selama saya jadi dekan insya Allah anak Bapak Ibu tidak akan saya DO. Kenapa? Saya tahu apa yang sedang terjadi. Karena anak saya pun sama jadi korban ini. Setahu saya itu anak ini akhirnya memang tidak pernah bisa menyelesaikan skripsinya itu. Kayaknya di DO Pak. Oleh orang tuanya dibelikan kios kecil Pak di Kosambi. Akhirnya apa? Jualan beras Pak. Jualan beras. Calon sarjana ITB itu Pak. Banyak Pak, banyak yang begini-begini yang kita hadapi dulu itu. Ini korban-korban teritorial yang ada di masyarakat Pak, yang dianggap oleh mereka sebagai warga negara. Belum lagi korban-korban para santri Pak. Tapi ketika kita dulu mengeluarkan fatwa ini tahun 2001 Pak, kita merasa seperti berteriak di padang pasir Pak. Enggak seperti sekarang Pak. Kita seperti sendirian Pak. Kemana ormas-ormas Islam? Kita ngadu kepada aparat. Ini gimana? Bahkan ketika kita mengeluarkan fatwa ini, banyak majelis taklim sedang pada ke Az-Zaitun, Pak. Maka saya pun ya setengah dicurigai gitu oleh ini apa ini Patian ini. Harusnya kita bangga, itu pesantren terbesar se-Asia. Saya ditelepon lagi dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya di Az-Zaitun, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Pak Kiai, tolong hati-hati, mungkin Bapak kena fitnah. Anak saya katanya sekolah di Az-Zaitun, nggak ada ajaran sesat, mereka sholat, mereka ngaji. Saya tanya, anak Bapak dan Ibu, saya lewat telepon itu, sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun katanya di Az-Zaitun. 2 tahun lagi, Bapak Ibu saya bilang, saya yakin bakal nelpon saya sambil menangis.
Dari mana saya bisa tahu itu? Dari mantan guru-guru Az-Zaitun yang keluar, yang menjadi saksi kita. Bahwa ajaran sesat itu hanya akan diajarkan setelah tahun keempat. Kenapa tahun keempat, tidak dari tahun pertama? Kalau dari tahun pertama, orang tuanya kemudian melihat perubahan anaknya yang kemudian jadi sesat, bisa ditarik, Pak. Kalau tahun keempat, mereka sudah menandatangani orang-orang tua itu, Pak. Orang-orang tua itu sudah mendatangi perjanjian ketika anaknya masuk ke Az-Zaitun, mereka nggak ngerti pada waktu itu lagi rame dan sebagainya, dibacakan sekian atau peraturan-peraturan, tanda tangan. Salah satu yang mereka tanda tangan itu bahwa mereka tidak akan pernah mengambil ijazah anaknya kecuali setelah 6 tahun. Begitu tahun keempat, mereka ajarkan ajaran sesat dan orang tua mulai menyadari mereka mau tarik anaknya, berarti mereka tidak akan menerima ijazah, anak akan rugi 4 tahun. Seolah-olah mereka tidak pernah sekolah. Itu luar biasa ininya. Luar biasa cara mereka itu menjebaknya itu ya. Begitu kita keluarkan fatwa berdasarkan saksi-saksi mantan guru-guru di Az-Zaitun tentang itu, bahkan ada seorang guru dari IAIN, Pak, sarjana IAIN yang pernah jadi, makanya alhamdulillah mungkin karena modal dia ada gitu, ilmu itu akhirnya dia sadar keluar. Nah, dia pernah katanya mengajarkan ajaran sesat mereka itu kepada anak-anak di tahun pertama kedua, ditegur. Saya masih ingat kalimat yang tegurannya itu, ketika anak itu sedang belajar merangkak, jangan diajak berlari. Maksudnya belum saatnya untuk ditanamkan ajaran itu. Ketika kita mengeluarkan fatwa ini, alhamdulillah, Menteri Agama Malaysia menanggapi itu, Pak. Lalu mereka membentuk tim investigasi Malaysia itu, melakukan penelitian di Az-Zaitun. 6 bulan mereka bekerja. Hasil investigasi mereka benar Az-Zaitun mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Karena itu semua santri yang berasal dari Malaysia harus ditarik, apapun resikonya. Kalau mereka tetap belajar di sana, Malaysia akan menolak mereka bisa masuk lagi ke Malaysia. Tegas, Pak, Menteri Agama Malaysia. Kita alhamdulillah juga ke sana juga, Pak. Hasilnya bagus katanya, bangunannya megah. Ya memang bangunannya megah dan bangunannya tidak sesat, Pak, karena semennya juga nggak sesat, Pak. Maka pada waktu itu kita diundang, Pak, diundang oleh Majelis Ulama Indonesia untuk berkoordinasi dengan MUI Pusat. Mereka lalu meminta saksi-saksi dan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Kita bawa, Pak, saya sendiri datang, Pak. Ketua investigasi Majelis Ulama Pusat pada waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang waktu itu posisinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Untuk urusan Az-Zaitun ini saya berkoordinasi dengan beliau, Pak, sebagai Ketua Investigasi. Kita hadirkan itu mantan-mantan guru Az-Zaitun, mantan-mantan pejabat teritorial, itu kita bawa semua itu ke sana itu. Mereka bekerja 9 bulan. Mereka bekerja 9 bulan, hasilnya sudah keluar, Pak. Sudah ada. Mereka menyimpulkan bahwa memang ada hubungan antara NII KW9 dengan Az-Zaitun. 3 hubungannya itu, hubungan pertama adalah hubungan historis, sejarah, bahwa berdirinya Az-Zaitun juga
berdirinya NII KW9 itu. Hubungan kepemimpinan, bahwa pemimpin Az-Zaitun itu juga adalah pemimpin atau presiden negara Islam Indonesia. Yang ketiga, hubungan finansial. Karena dana yang diperoleh adalah dana dari warga negara NII. Itu yang saya katakan tadi, berkewajiban menyetor itu. Itu sudah ada apa hasil investigasi itu. Tapi yang berhak mengumumkan hasil investigasi itu bukan ketua investigasi waktu itu Pak Ma'ruf Amin, tapi ketua harian. Dan ketua hariannya waktu itu tidak mau mengumumkan, Pak. Kenapa tidak mau mengumumkan? Ada yang menekan. Sehingga waktu itu marah-marahlah Kiai Ma'ruf Amin. Kalau nggak salah ada di majalah Sabili waktu itu. Untuk apa kita kerja sampai 9 bulan? Kalau kemudian hasilnya tidak bisa diumumkan. Masalahnya kenapa tidak bisa diumumkan? Jadi kalau sekarang Pak Wapres itu selama berapa tahun jadi Wapres itu ya? Jarang-jarang kedengar suaranya. Tapi urusan Az-Zaitun ini cepat dan tegas sekali dia menyatakan ini harus diselesaikan. Kenapa? Beliau dulu ketua investigasinya, Pak. Beliau tahu persis ini. Nah, timbullah pertanyaan, Pak. Kenapa ini kok dibiarkan, Pak? Dulu kita, Pak, punya dokumen kenegaraan mereka, Pak. Lengkap kita miliki itu, Pak. Siapa presidennya, berapa menteri di bawahnya, ada 26 kementerian waktu itu. Masing-masing dipegang siapa menterinya, menteri sekretaris negaranya siapa, semuanya ada, menteri keuangan, menteri pertahanannya dan seterusnya. Nama-nama mereka ada lengkap. Bahkan nomor HP mereka, para menterinya itu sebagian ada pada kita. Gubernur mereka ada di beberapa tempat di Jawa, baru ada 4 gubernur waktu itu. Di luar Jawa itu belum jadi gubernur lah, istilahnya masih komandemen wilayah. Keuangan mereka diperoleh dari mana? Bank tempat menyimpan uang negara mereka itu di mana? Ada apa kita dulu itu? Dari mana kita bisa dapatkan dokumen-dokumen seperti itu, Pak? Jadi dulu itu, Pak, sempat terjadi cekcok, Pak, di negara mereka. Antara sang presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Menteri sekretaris negaranya itu namanya Edi. Edi ini adalah menantu dari Adah Jailani, yang posisi Adah Jailani pada waktu itu sebagai penasehat presiden. Cekcok antara presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Ujung-ujungnya keluarlah dekret presiden, di mana menteri sekretaris negaranya Edi itu dipecat. Dengan dipecatnya Edi, menteri sekretaris negara, otomatis dokumen negara kan bisa dibawa oleh dia, Pak. Dibawa keluar. Memang bukan Edi yang menemui kita, Pak, di Forum Ulama Umat. Ada orang yang dia suruh, Pak, untuk menyerahkan itu pada kita. Loh, kita mau ngapain dengan dokumen ini, Pak? Kita aparat bukan. Maka waktu itu saya serahkan kepada Kapolda Jawa Barat. Ini bangga. Pangdam 3 Siliwangi saya serahkan, Pak. Lalu datang menemui saya juga dari BIN Jawa Barat, BIN Pusat, Mabes Polri. Enggak, silahkan. Telah terjadi negara di dalam negara. Kok bisa dibiarkan ya? Malah yang saya saksikan kemudian banyak pejabat Orde Baru itu yang
berkunjung ke Al-Zaitun kan. Mulai dari Pak Habibie, ada siapa lagi ya? Yusuf Kala juga pernah ke sana, itu Menteri Agama. Saya makin bingung, Pak. Ini kunjungan apa ini? Jangan-jangan ini kunjungan bilateral. Dari negara Republik Indonesia ke negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Makin bingung saya, Pak. Dan semakin bingung lagi ketika ada seorang pejabat di Jakarta yang mengatakan, siapa yang berani mengganggu Al-Zaitun, iblis. Dan kalau terus mengganggu Al-Zaitun, saya gebuk. Wah, kita ini iblis. Perasaan kita waktu itu sebagai warga negara, kita sedang melakukan sesuatu yang mulia untuk negeri ini. Menyelamatkan NKRI dengan keberadaan negara dalam negara. Loh, kok malah kita yang mau digebuk? Akhirnya teman-teman, saya wallahu alam itu benar atau tidak, itu teman-teman di Jakarta melaporkan yang bersangkutan ke Mabes Polri. Kok kita malah diancam, ini gimana ceritanya nih? Nah, waktu itu mungkin ya karena kita masih sendirian, Pak. Nah, sekarang ternyata yang jadi iblis itu banyak, Pak, menurut dia. Nah, itu siapa yang mengganggu Al-Zaitun? Nah, sekarang kan banyak ini. Wapres, Menko Polhukam, Gubernur Jawa Barat, Pak Aparat. Nah, ini jadi hati-hati, ini bisa digebuk ini. Alhamdulillah sudah nggak ada suara itu lagi kan sekarang. Nah, kita semakin bingung ini, makin bingung. Ini gimana ya? Apalagi sekarang tambah bingung kita. Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena mereka punya wacana tentang kekhilafahan itu. Ya kan itu? Yang kalau kita tanyakan pada mereka, saya bukan orang Hizbut Tahrir. Kalau kita tanyakan pada mereka, siapa sih sebenarnya khalifah kalian itu? Belum ada. Belum ada khalifahnya itu. Baru wacana itu kembali kepada masa kekhilafahan seperti dulu gitu kan. Ya oke lah, kalau memang pemerintah kemudian menganggap itu berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip kita dalam bernegara, ya sudahlah, mau gimana lagi. Mereka sudah dibubarkan. Selanjutnya kemudian FPI bubarkan itu ya. Atau lagi juga apa kesalahannya. Ya pemerintah lah yang tahu mungkin alasan utamanya apa gitu ya. Kok ini negara dalam negara nggak dibubar-bubarkan? Jelas pemerintahannya ada gitu. Makin bingung kita. Saya lah yang bingung waktu itu ya. Baru mulai terbuka pemikiran saya ketika datang seorang ke rumah saya. Saya bukan orang NI, Pak. Saya nggak kenal dengan orang NI. Waktu itu datang ke rumah saya Abdul Fattah Wirananggapati. Tentu kalau orang-orang NI pasti mengenal nama ini. Dia memperkenalkan diri, lalu mulai ngobrol. Saya ini katanya kuasa usaha, panglima tertinggi, apa jabatan itu. Pokoknya orang kepercayaan Kartosoewirjo. Saya yang diberi kuasa oleh Kartosoewirjo dulu ini ya, cerita dulu ini kan ya. Waktu Kartosoewirjo belum kemudian ditangkap dan dihukum mati,
Lalu para tokoh-tokoh NII menyatakan tobatnya itu cerita belakangan kan itu. Dulu saya yang dipercaya oleh Kartosuwiryo untuk mendirikan KW. KW itu Komandemen Wilayah. Yang saya sudah dirikan KW itu ada 6. Komandemen Wilayah 1 Jawa Barat. Jadi mereka sudah menganggap ini sudah negara mereka, Pak. Komandemen Wilayah 1 Jawa Barat, Komandemen Wilayah 2 Jawa Tengah, KW 3 Jawa Timur dan Kalimantan, KW 4 Sulawesi, KW 5 Aceh, KW 6 Palembang. 6 KW yang sudah kami dirikan, kata Abdul Fattah Wiranangkapati, yang didirikan oleh NII. NII yang sesungguhnya yang di Kartosuwiryo. Nah sekarang ini KW 9 siapa yang mendirikan? NII mah apa ini? Siapa yang mendirikan ini? Mulai saya terbuka itu. Oh jadi kalau begitu ini bukan NII, bukan ini. Ini NII gadungan ini. Waktu itu kemudian dia membawa kunjungan beliau yang ketiga terakhir sebelum akhirnya beliau meninggal. Ini Pak Kiai Atian. Dia bawa selembar fotokopian tapi Pak. Rupanya ketika Kartosuwiryo itu sudah terkepung dan mulai sakit-sakitan, begitu menurut cerita Abdul Fattah Wiranangkapati, maka sudah mulai gelisah itu pengikut-pengikutnya ini. Ini segera akan habis waktu itu ya. Kan dikepung itu di hutan itu. Salah seorang kepercayaannya Kartosuwiryo namanya Adah Jailani. Dia turun gunung, lalu menyerahkan diri di depan Kodam 3 Siliwangi. Nah itu yang beliau bawa fotokopiannya nih. Dia menyerahkan diri. Dia tanda tangani di atas mesra dengan ada sekian saksi. Bahwa dia kembali ke NKRI, tobat dan kembali pada NKRI. Menurut NII Kartosuwiryo, Adah ini pengkhianat. Pengkhianat NII gitu ya. Sebelum akhirnya mereka juga tobat juga kan. Tapi kemudian hilang Adah itu. Hilang, lalu dengar-dengar sudah ada di Jakarta. Senang hidupnya itu. Usaha minyak dan sebagainya. Oh, ada yang memodali gitu. Sampai akhirnya diarahkan untuk membentuk NII Gadungan ini. Sudah mulai jelas kalau gitu kan. Jadi pantas kenapa dibiarkan, kenapa ada orang yang mengatakan saya gebuk kalau yang berani mengganggu itu. Oh, mengerti kalau gitu kita sekarang ini. Kenapa sekian puluh tahun dibiarkan negara dalam negara ini? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, tinggal cari itu hasil investigasi MUI, Pak. Hasil investigasi MUI. Di hasil investigasi MUI pusat, itu ada di bagian akhir itu, sebelum kesimpulan itu. MUI pernah menghadirkan seorang kolonel purnawirawan Herman Ibrahim. Pernah mendengar nama itu? Almarhum ya. Beliau bekas Kapendam 3 Siliwangi. Dan mantan Kepala Biro Humas Depdagri kalau nggak salah. Nah, beliau sangat tahu karena pengamat intelijen. Saya baca di hasil investigasi MUI, tim investigasi MUI bertanya pada beliau, siapa sebenarnya ini KW 9? Jawaban Pak Herman Ibrahim, ini bonekanya Ali Murtopo.
Wallahu alam. Tinggal tanya saja ke MUI, Pak. Hasil tim investigasi MUI tahun 2002 ada itu pernyataan itu. Insya Allah saya masih menyimpan itu. Karena seperti saya katakan dulu, kita sering berinteraksi dengan Majelis Ulama Indonesia sampai keluarnya keputusan hasil investigasi MUI. Insya Allah masih ada itu. Saya masih menyimpan itu. Andai kata memang ini adalah ciptaan itu, untuk kepentingan politik, maksudnya mungkin untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, sehingga bisa ditampung semangat-semangat orang yang masih punya jiwa NII ini di sini, lalu diarahkan. Setahu saya sekarang ini kan NII Kartosuwiryo sudah habis, Pak, udah lama habis itu. Lalu untuk apa lagi ini, Pak? Nah, mungkin itulah yang menyebabkan sekarang alhamdulillah ya ada keseriusan untuk menyelesaikan masalah ini. Menko Polhukam sudah menjanjikan itu ya, terbuka pada seluruh rakyat Indonesia itu, bahwa kita sekarang sudah akan mengambil 3 tindakan. Tindakan pidana, yaitu bersifat pribadi katanya. Nah, sudah kita tahulah kemana arahnya itu ya. Tapi pasal yang mau dia pergunakan itu terserah pihak Mabes nanti. Tindakan yang kedua, tindakan administrasi hukum terkait dengan bagaimana nasib pesantren Al-Zaitun dan para santrinya. Tingkatan yang ketiga, itu yang diserahkan kepada Pemda Jawa Barat agar ketika tindakan yang pertama, kedua ini diambil, situasi yang kondusif bisa diciptakan oleh pemerintah Jawa Barat. Saya hanya bisa menyatakan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Sudah terlalu lama, Pak, 25 tahun. Korbannya sudah wallahu alam berapa itu. Berapa ratus ribu ya, termasuk para santri. Dan para korbannya sudah yang terjangkau oleh kita, ya seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Oh, saya lupa itu, ada anak SMP kelas 2, Pak, yang juga jadi korban, Pak. Tinggalnya di Jalan Muhammad Toha. Ibunya yang pertama ke rumah. Ibunya karyawati di Pemda Kota Madya Bandung. Waktu ke rumah juga, sebelum ke kantor dia mampir di rumah saya pakai seragam. Nangislah dia. Gimana nasib anak saya? Jadi anaknya sudah keluar atau mungkin sudah dibuang karena sudah rusak jiwanya. Dibawa ke dokter jiwa di Hasan Sadikin. Kata dokter jiwa itu, agak sulit saya mengobatinya. Saya perlu bantuan seorang ulama untuk meyakinkan dari segi agama kepada anak ini. Beban yang ada dalam pemikirannya. Lalu si dokter jiwa itu coba hubungi, minta ke saya. Kebetulan saya kenal. Nah, ibunya datang lapor itu. Jadi ceritanya apa? Saya bilang, ya anak saya korban kelompok ini katanya. Sekarang sudah keluar atau mungkin sudah dibuang karena sudah gila. Nah, saya bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, ketemu dokter jiwa itu, disarankan untuk menemui bapak. Minta bapak bisa menanamkan keyakinan pada anak saya soal prinsip agama. Apa masalahnya? Anak saya setiap melihat wajah saya, langsung sujud diciumnya kaki saya. Ibu, maafkan saya pernah mengkafirkan ibu. Lalu kata ibunya, nak, sudah berapa puluh kali saya menyatakan, ibu, ayah semua sudah memaafkan, nak. Kamu sekarang sudah jangan pikir itu lagi, pikirkan sekolah kamu, udah gak sekolah. Gimana mau sekolah dengan mental jiwa yang sudah seperti itu? Terima kasih ibu, ngelamun lagi di rumah itu.
Nanti saya pulang dari kantor, dia lihat lagi saya, sujud lagi, cium lagi kaki saya. Bu, maafkan saya bu. Kalau ibu tidak maafkan saya, nanti di akhirat nasib saya seperti apa? Nah, kan saya sudah begitulah, sehari bisa sekian kali. Lama-lama saya bisa gila, kata ibunya. Allahu Akbar. Itu yang dialami oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini segera berakhir, Pak. Mudah-mudahan segera berakhir. Sehingga tidak perlu lagi ada orang-orang yang disesatkan, tidak perlu lagi orang-orang tua yang harus stres, tidak perlu lagi ada korban yang harus terganggu jiwanya, terganggu pendidikannya sampai tidak bisa melanjutkan kuliah, sekolah, dan sebagainya. Karena diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang sangat sesat dan menyesatkan seperti ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin untuk sekedar melengkapi berita yang terus ini ada di media gitu ya, tentang banyak orang bingung mungkin apa dan siapa sebenarnya Az-Zaitun ini. Nah, itu cerita 22 tahun yang lalu, Pak, yang pernah kita bongkar. Saya kalau dulu merasa berteriak-teriak sendirian, kecuali dengan majelis ulama, itu pun nggak keluar akhirnya hasil investigasinya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ormas Islam mengeluarkan fatwa gitu kan. Lalu pemerintah turun, aparat sudah turun, ya alhamdulillah. Dulu kita merasakan kesepian ketika mengeluarkan fatwa itu. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, Pak. Kita sudah dari 2014 sudah mendeklarasikan berdirinya Aliansi Nasional Anti Syiah. Karena kita melihat perkembangan Syiah yang mengkhawatirkan dengan ajaran-ajaran sesatnya. 2014 kita deklarasikan itu. Belum juga ada sikap yang jelas itu. Apa harus menunggu lagi korban-korban berjatuhan lagi gitu. Mudah-mudahan tidak harus menunggu lagi korban itu, baru ada tindakan gitu ya. Mudah-mudahan semua aliran-aliran sesat ini bisa segera diselesaikan gitu ya. Yang mau sesat, sekaranglah sesat gitu ya. Tapi tentu ada aturan main gitu ya. Nggak bisa sesat membawa nama-nama agama yang lain gitu ya. Jadi kalau mendirikan agama Syiah misalnya, agama Ahmadiyah, ya terserah silakan. Tapi kalau kemudian mengaku Islam, Islam dari mana caranya seperti itu? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Makanya kita berharap ini segera selesai, paling tidak ya jelas sekali unsur penodaan dan penistaan terhadap agama Islam gitu ya. Karena membawa nama Islam. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Semoga Allah selalu menuntun kita di jalan yang diridhoinya, dan semoga kita juga selalu mampu mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan modal agama, terutama akidah yang kuat, agar anak-anak kita nggak bisa terombang-ombang lagi. Maka pantaslah kalau Allah di dalam Quran surat Ibrahim 24-25 itu mencontohkan keimanan akidah itu seperti akar pada sebuah pohon. Kalau akidah sudah kuat, maka dia ibarat pohon yang akarnya itu sangat kuat. Angin kencang pun tidak akan sampai membuat pohon itu roboh gitu. Tapi kalau akidahnya lemah, angin sepoi-sepoi pun membuat pohon itu bisa tumbang. Maka kita harus perkuat akidah umat ini, akidah anak-anak kita, supaya aliran-aliran sesat ini tidak akan berpengaruh sama sekali pada anak-anak kita. Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita dukung pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, agar segera menuntaskan masalah ini sampai setuntas-tuntasnya, supaya kita umat Islam merasa lebih aman dari pengaruh-pengaruh ajaran yang sesat dan menyesatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.